Ya, karena kan saya selalu bilang kolam itu kayak kita ngisi ikan koi itu kayak kita buat lukisannya. Jadi pemilihan ikan koinya, warna-warnanya, komposisinya itu pengaruh sekali nanti saat kita nikmatin kolamnya. Jadi kolam baru ini sudah bening, Norma, tapi untuk benar-benar bening dan mature itu biasanya butuh waktu 1 bulan. 1 bulan biasanya. Nah, ini pentingnya kuncinya di sini nih. Nah, ini filter. Nah, ini lihat nih gedenya segini. Jadi filter ini panjangnya 1,20 meter, lebarnya 1,20 meter bentangannya. Kesananya juga ngikutin panjang kolam 8 meter. Kemarin kita hitung-hitung kapasitas filternya ini hampir 40% dari kolam. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Oke. Udah kelar, selesai semua. Kita masukin tadi total ada 39 ekor koi dan tamasaba sama koi slayer. Jadi kita mesti tungguin sampai ikannya bener-bener dia stabil, aman. Ada tadi beberapa yang agak stres, ada yang ngurat, ada yang apa, tapi sekarang overall sudah aman semua. Ya, saya kasih obat pomade itu untuk anti stres, ada antibiotiknya juga. Ya tujuannya antisipasi aja sih. Cuma nanti ini besok sudah bening lagi Norma, udah balik bening. Jadi males pulang nih Norma. Asik ya. Jadi betah ya, kayak nonton bioskop. Nah, ini ikan masih ada sekitar 20-an ekor lagi yang nanti minggu depan mau masuk. Ya, sebagian dari Semarang, sebagian tadi udah di fed sini. Ya, nantinya bisa lebih indah warnanya. Karena kan saya selalu bilang, kolam itu kayak kita ngisi ikan koi itu kayak kita buat lukisannya. Jadi pemilihan ikan koinya, warna-warnanya, komposisinya itu pengaruh sekali nanti saat kita nikmatin kolamnya. Jadi kolam itu bagaikan kanvasnya. Bagikan kanvasnya, koinya itu lukisannya. Nah, makanya pilih koi-koinya yang juga cantik-cantik lah, yang cakep-cakep. Nah, kita mau sedikit review poin-poinnya Norma. Yang Norma lihat pertama poin kaca ini. Di shoot agak deket Norma. Lihat nih ya, kaca ini berarti ini kolam running sudah hampir 1 mingguan, 10 hari lah. 10 hari dari yang kita finishing running air gunung. Ya kan, kena panas, kena hujan, kena apa, lihat tingkat clear kejernihannya. Nah, makanya kemarin ada yang sempat nanya, Pak, kacanya seperti itu mahal atau murah? Memang saya harus ngomong apa adanya, mahal, karena ya memang ada kualitas, ada harga. Dan ini kita pakai yang satu kesatuan utuh. Jadi bukan yang, ada yang model kaca yang laminate ditempel gitu kan. Nah, biasanya tingkat kejernihannya ini nggak bisa seperti ini. Ini padahal ini air ini masih ada obatnya kuning nih, udah sejernih ini kan pandangan kacanya kan. Sampai ke dasar kolam tuh lihat kelihatan semua kan. Ya kan, nah kalau kacanya ini kurang bagus, sayang banget. Yang murah ada sih, tapi ya satu dari sisi kekuatan, kedua dari sisi kejernihan atau clearnya itu pasti beda gitu loh. Iya, aku mau tanya. Aku pernah lihat itu kan ada kolam koi yang ada kacang juga. Itu atas nggak ada ininya kok. Ya, jadi gini, sebetulnya kalau masalah itu kembali ke masing-masing ya. Kalau saya pribadi sebagai kontraktornya, saya nggak nyaman atau kurang pede kalau atasnya ini juga nggak dikasih kuncian ini. Rawan lah intinya, rawan goyang. Lagian kan ngeri juga gitu loh, kaca nahan beban air sekian puluh ton kan, ini 35 ton lebih. Berarti cuma kuncinya samping bawah sama itu ya kan. Kalau ini kan kita semua sisi kaca kita kunci. Ya, jadi ini pun kita mau naikin orang 10, 20, saya garansi nggak akan pecah, nggak akan jebol lah, intinya seperti itu. Nah, yang kedua, otomatis kalau kita untuk mau menikmatin, nyanderin badan, begini kan lebih enak. Kalau ini kaca yang cuma gitu kan ya ngeri juga gitu kan, kita nyender di kaca kan. Nah, kalau ini kita mau senderin, mau orang sambil kongko-kongko nyantai di sini juga nggak masalah gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau normal lihat, ini kolam panjangnya cukup panjang, sekitar 8 meteran lebih ini. Ya, nah, lihat dari mulai air terjun pojok sini sampai ke sini, itu permukaan air itu bisa clear. Tenang, clear gitu loh. Jadi kalau kita shoot dari atas pun itu nggak ada yang gelombang-gelombang yang mengganggu pemandangan. Itu kan gelombang hanya di daerah aerator sama di daerah waterfall gitu. Nah, itu juga penting sekali waktu penyetingan arus, penyetingan skimmer, penyetingan air. Di sini ada arus yang dorong juga, sehingga sepanjang kolam ini nih intinya tidak ada air yang mati atau yang air yang stuck gitu. Dilihat dari kata kita lihat bener-bener ya.
airnya gerak ke sini ya, Pak? Ya betul, dia memang arahnya ke sini, nanti kebentuk tembok ini ada arus lagi balik ke sana. Ya, itu kan memang sudah kita setting dari awal. Nah, itu poin kedua. Jadi kalau menentukan kolam yang membuat kolam yang ada kacanya, pertama perhatikan kualitas kacanya, kemudian kekuatan konstruksinya untuk mengunci kacanya penting supaya tidak bocor, tidak rembes. Ini sudah nggak ada rembesnya sama sekali. Lihat tuh sudut-sudutnya di shoot clear, sikunya itu kan dari mulai pelatnya sampai kacanya itu kan rapi semua. Kita pakai apa? Kemarin pakai ukuran yang seperti apa sih itu yang untuk mengukur kemiringan atau apa itu. Nah, permukaan air juga tenang. Memang ikan masih ada beberapa yang belum terlalu aktif karena barusan masuk pagi tadi ya. Jadi masih wajar lah kalau stres. Yang penting jangan panik dan jangan dikasih makan. Poinnya itu. Tadi saya juga udah pesan, betul, tadi saya udah pesan ke beliau, mungkin sampai nanti nunggu yang di vet masuk, sampai seminggu ke depan, ini tetap puasa dulu terus. Ya, nah ini pentingnya kuncinya di sini nih. Nah, ini filter. Nah, ini lihat nih gedenya segini. Jadi filter ini panjangnya 1 meter 20-an, lebarnya sorry. 1 meter 20 bentangannya, kesananya juga ngikutin panjang kolam 8 meter. Kemarin kita hitung-hitung kapasitas filternya ini hampir 40% dari kolam. Ada yang sempat nanya ke saya juga, Pak nggak mau basir Pak sebesar itu. Ya sekali lagi kita ngejar kualitas air yang maksimal. Ini bisa jadi satu kolam sendiri nih mestinya. Iya, ini kalau dijadiin kolam bisa nih sepanjang ini ya. Ada 7 chamber. Kenapa? Ini itu berarti runningnya kolam sirkulasi bisa sejam berapa kali? Ini 1 kali. Ya, kita pompa pakai 20.000 dua. Nah, jadi 40.000. Kapasitasnya ini filter sama kolam 35.000. Jadi 1 jam dia running sirkulasi 1 kali. Ya, cukup, sudah cukup sekali. Sangat cukup sekali. Nah, kemudian ini panel-panel semua ini nanti kan kalau vet karantina ini bersih, rapi gitu loh. Nanti kita terakhir lah ini beresin semua. Kabel juga kita tanam semua di sini, pengaturan di sini nih. Nah, ini panel-panelnya nih. Nih suhunya air berapa, panel kelistrikan, saklar-saklarnya, apa namanya ini, untuk ngatur listriknya ini yang dapat mana udah rapi di sini semua. Makin kesini penghobi makin dinyamankan, dimanjakan, iya, dimanjakan. Intinya prinsip saya begini, Norma, kita nih hobi mau seneng, jangan sampai kita putam koi malah jadi repot, gitu kan? Jangan sampai kita punya hobi tapi malah direpotkan dengan hobi itu. Misalkan, oh sedikit-sedikit kita harus bersihin filter, sedikit-sedikit harus nguras chamber, nanti sedikit-sedikit harus nyabut-nyabutin kabel, nyabutin apa, itu agak ribet juga gitu loh. Ya, di shoot aja, di shoot tuh mumpung kaca. Ini jadi gini, ikan ini sebelum dikirim ke sini, ini dia tidak pernah ditaruh di kolam yang ada kacanya. Di kolam Blaze di Semarang maupun di dealer yang saya ambil ikannya ini juga. Ya, nah ini import semua, hanya satu yang lokal, yang Kokudoitsu itu yang lokal, yang lain import semua. Memang dia tadinya di kolam yang tidak ada kacanya. Makanya ini waktu dia ada kacanya masih kayak agak kepo-kepo mereka. Mereka aneh mungkin, merasa loh ini kok apa gitu ya. nggak ada kaca, taruh kaca, dia takut. Nggak takut sih, tapi lebih kayak penasaran dia. Kan maksudnya selama ini kan kalau dia di kolam kan dindingnya gelap kan. Di kolam yang normal kan. Nah kalau di sini kan dia kok loh ini kok ada cahaya, ada kaca gitu. Dipikir dia mau terobos kan. Jadi rata-rata masih kepo, suka di pinggiran kaca semua. Itu. Tapi nanti makin lama dia masih makin adaptasi sih. Ikan sudah oke. Ada beberapa yang masih gurat merah, wajar lah. Nanti paling beberapa hari juga akan sudah hilang sendiri. Ini jumlahnya semuanya 39. Masih sepi ya. 39 masih sepi. Ya nanti Mungkinan kalau itu lama ya. Hah. Sampai berapa senti per ikan? Ya sebetulnya rata-rata ikan koi ya, yang kita ngomong yang kualitas bagus ya, rata-rata sih ukuran antara 60 sampai 70 BU ya. Itu hasil akhirnya segitu. Nanti ada tertentu yang contoh nih, ini Cakoi ini, Marudo ini umur baru 2 tahun udah 65 cm tuh. Yang kiri bawah itu. Itu saya yakin nanti 80 cm bisa tembus. Ya, karena ini baru tahun kedua udah 63. Ya kan? Nah, tapi ingat tidak semuanya bisa nyampe ukuran itu. Mesti kita pun makan. Meskipun dengan pakan dan ibaratnya kolam yang sama. Pasti nanti akan ada yang macet di 55 cm, macet di 60 cm. Ya ada lah, nggak bisa lah kita pukul rata bisa semuanya 80 cm. Kalau saya bilang namanya genetik. Genetik itu dari induan, pemilihan bibitnya. Nah itu.
Nah, ini seru sekali nih. Nah, saya pun tadi sampai nongkrong di sini nih Norma. Aduh, kita tamannya udah kita rapiin, terus ini juga udah kita kasih kursi taman nih. Ini kalau ngebir-ngebir nongkrong di sini ini, aduh. Jadi nggak kepengen kemana-mana nih. Ya makanya saya sih pesan sama teman-teman ya, intinya bahwa kalau kita memang membuat kolam koi di rumah itu, yang kita harus pikirkan itu kita juga menikmatinya itu bisa enak seperti ini. Gitu. Kita nontonnya nyantai, ngelihat ikannya nyantai. Ada teman-teman datang, saudara datang pun juga seneng ngelihatnya gitu kan. Jangan sampai teman-teman datang, saudara, apa sih kolammu kok jelek banget sih ya? Itu kan nggak enak banget gitu loh. Kalau ini kan rata-rata tadi teman-teman dari Koawi, dari owner datang, tetangga mereka muji semua. Wah bagus ya kolamnya, ikannya bagus ya gitu. Ya, dari jalan pun langsung mencuri mata. Nah ini tadi ada tetangganya sebelah yang ngomong kan, kalau malam pas lampunya ini nyala tuh nyolok banget dari jalan gitu kan. Ya karena ini memang kita buat seperti itu. Nanti kita shoot sebentar deh waktu malam, supaya kita bisa ngelihat pencahayaannya seperti apa. Di bawah bongsainya itu bisa nyala juga. Itu nanti pencahayaan kolamnya kalau malam juga lebih terang. Gitu. Gimana, mau nggak jadi pulang? Kita di sini. Apa perpanjang, extend 1 hari lagi? Nginep. Saya tuh jujur loh Norma, kepengen banget suatu saat nanti dah siapa tahu Bless People ada yang mau nyumbang ya kita. Saya tuh kepengen di Blok L itu terutama ada satu kolam yang kaca begini. Kita kan bangun 3 kolam baru kan semuanya sistem di bawah ya kan. Sebetulnya kepengen sih, nah tapi nanti dulu dah, ngeri kacanya doang ini 60 juta, kacanya doang. Kacanya doang 60 nih, belum sama masang apa segala macem. Apa mau puasa kok? Aduh ini. Nabung buat beli kaca ya. Ya tapi justru saya sendiri meskipun sudah sering bangun kolam seperti ini, waktu menikmatin dan ngeliat ini kepengen gitu. Wah ini kalau punya satu di rumah yang ada kacanya seperti ini keren ya gitu. Asik ya, bisa betah kayak nonton TV gitu. Nah, dan ini memang kaca ini juga terus terang tadi saya ngomong sama Koawi agak kita sedikit bukan ribet ya, tapi misalkan habis hujan nih, kena air hujan, ya sebisa mungkin dilap pakai kanebo lah. Karena biasanya kalau dibiarin banyak bercak-bercak air terus kena panas, itu nanti jadi flek, jadi jamur. Ya, jadi kerak-kerak gitu kan. Nah, mendingan kalau dari awal langsung kita lap bisa bersih terus seperti ini. Gitu. Masalah lumut sudah kita pikirkan juga, di chamber terakhir itu kita kasih lampu UV 100 watt kali 2. Ya, jadi itu bisa menekan pertumbuhan alga lah. Alga atau lumut di dalam kolam koi termasuk di kacanya ini bisa. Buktinya ini udah 10 hari lebih nggak ada lumut satupun kan di kacanya. Padahal panasnya di siang, ingat lihat, panas banget kan kena. Nah, ya ngeri. Tapi ya intinya sih puji Tuhan sih sesuai yang kita hitung, sesuai yang kita rencanakan. Di awal kita udah rencanakan semua, hasilnya sesuai lah. Dan customer juga puas banget, happy banget. Itu yang kebahagiaan yang saya pribadi sebagai kontraktornya atau pemborong kolamnya seneng. Karena saya juga kadang beban kalau sampai customer udah kita bikinin kolam terus kecewa atau nggak puas, itu kan kita juga ikut nggak enak gitu loh. Tapi puji Tuhan tadi Koawi seneng banget, beliaunya puas banget. Ya bahkan beliau tadi ngomong nanti tak kenalin temen-temenku deh biar kesini gitu ya, nonton, biar nanti bikin kolamnya di Bless. Tadi bahkan beliau baik, kamu bikin emblem dong, semua kolam-kolammu ditempelin, ada logonya Bless Koi. Ya itu ide bagus sih. Tapi memang kita selama ini nggak kepikiran ke sana. Ya udah kita pokoknya kerjain, lakuin yang terbaik dengan budget yang menyesuaikan. Ya puji Tuhan selama ini rata-rata customer happy semua sih. Itu yang hasil akhir yang memang harus saya pikirkan. Artinya tujuan utama saya kerja atau saya bisnis di koi maupun di kolam koi ini ya tentu saja kepuasan customer, itu yang kita prioritaskan. Ya, nah nanti beberapa bulan lagi kita main sini, ikan kalau udah lengkap semua, ikan udah makin gede-gede, airnya pasti makin bening. Jadi kolam baru ini sudah bening, Norma, tapi untuk benar-benar bening dan mature itu biasanya butuh waktu 1 bulan. 1 bulan biasanya. Gitu. Cuman overall sih saya udah tenang, ikan sudah mulai berenang-berenang semua. Tinggal ada 2 ekor nih, Sowakindrin Isa sama apa ya tadi satu lagi ya Kohaku Dainichi, kayaknya masih gurat-gurat merah. Tapi udah langsung kita kasih pomade antibiotik. Semoga nanti paling 1-2 hari aman. Gitu. Ya, terima kasih ya yang sudah ngikutin video-video kami dan pembuatan kolam beliau ini dari awal ya, sampai dari mulai galian sampai jadi tamannya sebagus ini. Dan mungkin bagi teman-teman barangkali yang mungkin kepengen bikin koi, bikin taman, bikin kanopi atau menambah koleksi koi, bisa hubungi kontak diskusi di bawah ini. Yang pasti kami sangat welcome sekali
tujuan kami yang utama adalah memberikan yang terbaik dengan pengalaman yang kita udah jalankan selama hampir 10 tahun ini. Dan semoga video-video dari kami bisa mengedukasi, menginspirasi, dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi thank you banget supportnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.